Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwi Chandra dengan NIM 120400012. Ada program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan challenge-challenge yang ada pada presentasi atau PowerPoint dari materi program praktisi mengajar jaringan akses nirkabel oleh Bapak Fahrul Riza Priyana STMT. Jadi di sini ada beberapa challenge, yaitu simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan langsung mempraktekkan challenge-challenge yang ada pada PPT ini. Nah, yang pertama itu kita langsung ke challenge yang pertama saja. Nah, challenge yang pertama itu di sebuah ruangan kerja itu terdapat beberapa perangkat telekomunikasi yang support dengan wireless device. Nah, itu ada beberapa device. Ini ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 device dengan IP-nya masing-masing. Nah, ke 8 unit itu dihubungkan melalui access point. Nah, lalu buat simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dan lakukan ping test setiap device. Nah, jadi itu mirip dengan ini. Jadi intinya ada access point, lalu di sampingnya itu terhubung dengan 8 device tersebut. Nah, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer ya. Kita bagi dua agar mudah untuk melihat keterangan IP-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita cari access point-nya terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, access point. Lalu dihubungkan dengan device-device yang ada di sini. Yang pertama itu ada PC. PC itu berjumlah dua. Di sini ada PC. Lalu ada laptop. Laptop juga dua. Nah, PC 2, laptop 2, lalu selanjutnya ada tablet. Nah, tablet ini juga dua. Nah, lalu ada smartphone. Smartphone satu dan dua. Nah, ini kita beri nama terlebih dahulu. Ini PC 2, ini PC 1, ini laptop 2, ini laptop 1. Ini ada, sorry. Oh, ini PC tablet 2, ini tablet 1, ini smartphone 2, dan ini smartphone 1. Nah, sudah kita beri nama semua. Nah, langkah pertama itu kita setting access point-nya terlebih dahulu. Karena di sini itu akan dihubungkan dengan access point lalu buat simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi kita setting dulu access point-nya di sini agar device-device bisa tersambung. Nah, settingannya itu ada di port 1. Lalu di sini saya buat untuk SSID namanya Rifki. Huruf kecil saja biar gampang. Rifki. Lalu passwordnya apa? Authentication-nya WPA2PSK, passwordnya 1234567 8. Kita coba yang gampang saja agar mudah. Nah, ini semua tidak terhubung kan? Nah, tadi yang awalnya tablet itu terhubung, nah sekarang tidak. Nah, langkah selanjutnya itu kita setting terlebih dahulu PC-nya. Di PC itu hanya terdapat satu modul, yaitu modul untuk Ethernet. Jadi Ethernet ini kita ganti agar bisa PC-nya ini agar bisa terhubung ke access point. Kita matikan, kita ganti, lalu kita masukkan modul WiFi, lalu kita hidupkan kembali. Untuk PC dan laptop kita lakukan hal yang sama, matikan, lalu kita pasang, kita hidupkan kembali. Untuk laptopnya juga seperti itu, kita matikan, kita copot terlebih dahulu, lalu kita pasang modul WiFi-nya. Sudah kita hidupkan, lalu laptop yang terakhir kita matikan, copot, kita pasang yang baru modul WiFi, sorry, lalu kita hidupkan kembali. Sudah. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita melakukan konfigurasi IP. Nah, jadi di bagian config itu kita ke wireless. Nah, SSID-nya tadi kita samakan dengan SSID yang ada di access point. Jadi namanya itu Rifki.
Lalu ininya authentication-nya 1234567 untuk password-nya. Lalu di sini kita buat static karena sesuai dengan IP yang ada pada PPT itu diminta IP-nya 192.168.1.2. Nah, sudah kita close. Nah, kita akan otomatis nyambung. Nah, ini kita copy saja biar cepat. Nah, untuk PC 2 kita lakukan hal yang sama. Bagian wireless ini kita ganti Rifki. IP address 1234567 IP-nya static titik 3 PC 2. Nah, kita close. Nah, lalu untuk laptop juga sama. Bagian wireless itu SI-nya kita ganti PPA2PSK 1235678 untuk passwordnya kita ubah jadi static titik 4 untuk laptop 1. Nah, lalu untuk laptop 2 config kita ke wireless ganti SSID-nya juga. Nah, lalu di bagian IP kita ganti titik laptop itu laptop 2.5. Nah, lalu kita save, sudah kita close. Lalu untuk tablet 1 itu kita ke sini wireless. Nah, di sini langsung saja namanya Rizky WP2PSK, passwordnya 1234567 Sini kita kasih static, passwordnya untuk tablet 1 itu titik 6. Lalu tablet 2 itu kita ganti juga Rizky P2PSK 1234567 static. Nah, tablet 2 itu IP-nya titik 7. Nah, lalu untuk smartphone 1 kita ke wireless sama 1234567 static. Untuk smartphone itu mulai dari 8. Lalu smartphone 2 yang terakhir kita ke wireless, defaultnya kita ganti PK2PSK 1234567 IP configuration-nya static 192.168. Bentar, kita paste saja titik 9. Nah, sudah. Nah, ini kita semua sudah setting. Jadi lalu buat kita baca soalnya. Buatlah simulasi, kita sudah membuat simulasi. Lalu yang terakhir itu lakukan ping test pada setiap device. Nah, lalu kita lakukan ping terhadap setiap device ini. Nah, jadi kita coba kita ping. Nah, itu dengan cara bisa mengirimkan paket seperti ini. Kita contoh PC1 ke PC2 itu sukses. Lalu PC2 ke PC3 itu juga sukses. Laptop 1 ke laptop 2 sukses. Laptop 2 ke tablet itu juga sukses. Dari tablet ke tablet itu sukses juga. Lalu dari tablet ke smartphone, nah itu sukses. Lalu dari smartphone ke smartphone itu juga sukses. Nah, cara pin yang kedua itu kita bisa lakukan di command prompt. Kita klik command prompt yang ada di PC1, lalu kita lakukan ping IP-nya 192.168. Kita cek tadi itu yang kita coba ping di PC2 yaitu 1.3. Apakah dia bisa 1.3? Enter. Nah, dia bisa. Nah, itu cara ping yang kedua itu bisa seperti ini. Nah, jadi dia antara PC1 itu bisa nge-ping IP di PC2 yang mana 1.3. Lalu kita coba untuk ping yang laptop 1 yaitu IP-nya titik 4. Nah, ini juga bisa. Jadi semuanya ini juga bisa. Lalu langsung kita yang terakhir saja itu IP smartphone itu 1.9. Apakah PC1 ini bisa mengeping smartphone dengan IP 1.9? Mari kita coba.
sorry. Nah, ini kita ping 1.9. Nah, dia bisa. Oke. Nah, jadi setiap device, 8 device ini sudah saling terhubung dengan access point dan sudah bisa saling berkomunikasi. Dengan cara mengirimkan paket tadi sudah bisa, maupun dengan melakukan ping dengan command prompt. Nah, itu tadi penjelasan dari challenge 1. Mari kita lanjut ke challenge selanjutnya. Ya, baik, kita akan lanjutkan ke challenge selanjutnya. Challenge yang ada simulasi yang selanjutnya itu ada pada challenge 3, yaitu di sini kita akan membuat simulasi jaringan wireless atau WLAN. Nah, di sini ada ketentuannya, disuruh membuat jaringan yang terdiri atas 3 laptop, 1 PC, 3 access point, 2 switch, dan 1 router. Itu menggunakan Cisco Packet Tracer, dan ini itu sudah ada keterangan untuk IP pada router, untuk settingan CLI pada router. Lalu di sini ada IP server, gateway, dan fast Ethernet-nya. Lalu di sini ada settingan untuk access point-nya. Dan sebagai pengingat, di sini gunakan CLI dan RIP pada router. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita langsung buat saja seperti yang ada pada contoh. Saya sedikit perbesar. Nah, ini yang pertama itu kita masukkan server terlebih dahulu. Setelah server itu ada router. Router di sini menggunakan yang 1941. Lalu di sini ada ada access point. Nah, access point atau ada switch, sorry. Nah, ada switch itu menggunakan yang PT switch saja. Lalu di sini ada 2 buah switch. Nah, 2 buah switch. Setelah itu ada access point. Access point ada 3, 1, 2 di sini, dan 3 di sini. Nah, setelah itu ada end device atau ada perangkatnya. Di sini ada PC, di sini ada laptop, di sini ada laptop, dan di sini juga ada laptop. Oke, sudah. Kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Nah, ini dari server itu ke ya ini untuk yang ke arah server itu menggunakan IP 2.1. Jadi Fastnet 0/1. Jangan sampai terbalik ya. Nah, lalu untuk yang ke switch itu 0/0. Nah, kemudian dari switch access point. Nah, lalu dari apa? Switch itu ke access point lagi. Lalu dari switch ke switch menggunakan kabel cross karena perangkatnya sama ya. Kalau perangkatnya berbeda itu pakai kabel strike, kalau perangkatnya sama pakai kabel cross. Lalu dari switch ini ke access point lagi. Nah, sudah. Lalu untuk end device-nya ini kita setting modulnya terlebih dahulu, modul WiFi-nya kita pasang sama, kita hidupkan, terus untuk laptop juga sama. Sorry, kita matikan, lepas, pasang, kita hidupkan lagi. Yang lain juga sama, hidupkan, lepas, kita pasang, lalu hidupkan. Lalu yang terakhir, matikan, lepas, pasang. Oke, sudah. Nah, jadi sudah kita pasang modul WiFi. Nah, dia akan acak-acakan karena di access point-nya belum kita setting. Nah, yang langkah pertama itu kita setting servernya terlebih dahulu. Nah, untuk keterangan IP server itu ada di sini. Jadi IP server itu menggunakan IP di setting itu gateway-nya 192.168.2.1. Ini kita pakai DNS Google saja. Lalu di bagian fast Ethernet itu kita 192.168.2.2. Nah, sudah kita close. Nah, lalu kita ke router. Router ini kita hidupkan. Untuk yang fast Ethernet 0/0 itu yang terhubung dengan client atau downstream-nya. Jadi kita hidupkan. Nah, yang hubung 0/0 itu yang ke arah switch. Kita hidupkan, lalu kita beri IP-nya 192.168.1.1.
Lalu yang 0/1 kita hidupkan, ini yang arah ke server 192.168.2.1. Nah, sudah. Lalu kita lakukan RIP, jangan lupa, karena diminta untuk melakukan RIP. Kita add, lalu di sini 2.1 ini juga kita add pada RIP. Nah, sudah di RIP. Langkah selanjutnya itu kita ke CLI, ke mainline interface. Nah, kita exit, terus kita end saja. Nah, lalu bersama itu ada IP, DHCP, full user 1. Sorry. Oh, ini harus masuk ke config. Jadi konfigur terminal terlebih dahulu. Nah, lalu kita IP DHCP full user 1. Nah, lalu net 192.168.1.0. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu defaultnya itu 192.168.1.1. Lalu DNS server, kita pakai DNS Google 888. Lalu kita exit. Lalu ke IP DHCP exclude 192.168.1.1 sampai 192.168.1.5. Jadi 1.1 sampai 1.5 itu tidak bisa digunakan untuk klien. Lalu kita enter. Sudah. Lalu kita exit, kita end saja. Nah, sudah. Lalu kita close. Nah, mari kita lihat langkah selanjutnya. Itu sudah di RIP dan CLI. Langkah selanjutnya itu kita setting access point. Nah, ini untuk kita setting dulu ini access point. Satunya ada di mana? Oh, ini access point 1. Jadi access point 1, access point 2 kita beri nama dulu agar tidak salah. Ini access point 3. Nah, di bagian access point 1 itu kita setting pada port 1 defaultnya itu praktisi mengajar 1. Oh, sorry, ternyata yang laptop 1 itu yang device-nya itu ada laptop A dan laptop B. Nah, jadi kita close dulu. Nah, ini ada laptop A, kita laptop A, dan di sini ada laptop B. Nah, ini ada laptop C. Oh, sorry. Ada laptop C dan ini ada PC 1. Nah, berarti ini akses point 1 ada di sini, akses point 2 di sini, nah ini akses point 3. Nah, kita setting akses point yang 1, kita config di bagian port ini praktisi tidak ada spasi, praktisi mengajar 1. Oh, sorry. Untuk nama AP access point itu AP saja, AP1 SID-nya. Lalu untuk password baru praktisi mengajar 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk yang access point 2 itu namanya AP2, passwordnya baru praktisi mengajar 2. Lalu yang access point 3 itu namanya AP3. Nah, passwordnya praktisi mengajar 3. Nah, lalu kita sambungkan di bagian laptopnya. Ini kita masuk ke PC wireless, kita connect, kita refresh terlebih dahulu. Apakah sudah ada? Nah, ini ada AP123 untuk yang laptop ini ke AP1, kita connect. Praktisi mengajar 1, lalu kita connect.
Nah, ini sudah connect dia, lalu laptop B itu nanti kita connect, kita refresh. Nah, terhubung ke HP 1 juga, kita connect, passwordnya pakai mengajar 1, ini sudah terhubung. Lalu untuk yang laptop C itu di bagian PC wireless, kita connect ke AP2. Ke AP2 kita connect, passwordnya praktisi mengajar 2. Nah, connect dia sudah terhubung. Lalu yang terakhir itu untuk PC. Nah, PC itu terhubung ke terlebih dahulu terhubung ke access point 3. Nah, ini AP3 kita connect, passwordnya praktisi mengajar 3. Sudah. Nah, jadi ini itu sudah saling terhubung kepada access point-nya masing-masing. Kita cek IP-nya apakah dapat. Nah, di sini IP wireless-nya dapat ya. Ini 1.10. Kalau yang laptop B itu 1.6, laptop C itu 1.9 dan dan PC 1 itu 1.11. Nah, karena tadi yang kita exclude atau yang kita tidak boleh itu tadi IP-nya dari 1.1 sampai 1.5. Jadi 1.1 sampai 1.5 itu tidak bisa digunakan. Jadi dia akan mendapatkan IP 6 sampai 254. Nah, kebetulan karena ini DHCP, nah dia akan mendapatkan secara acak. Nah, ini bisa mendapatkan 11, ini yang laptop C itu bisa mendapatkan 9, laptop B itu bisa mendapatkan 6, laptop A itu bisa mendapatkan 10. Lalu kita coba untuk mengirim paket apakah bisa, kita coba. Nah, dia sukses. Lalu kita coba antar access point juga bisa, ini sukses. Lalu dari PC ke laptop C, nah ini juga sukses. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang ketinggalan untuk settingannya. Sepertinya tidak, cukup untuk settingan pada challenge 3. Nah, ini untuk tampak dari challenge 3. Nah, jadi 4 user ini saling terhubung ke access point-nya masing-masing, namun dia dalam satu network IP, yaitu 192.168.1 titik sekian. Nah, itu. Nah, mungkin ini simulasi pada challenge ketiga. Mari kita lanjut ke challenge selanjutnya. Baik, kita lanjut ke challenge berikutnya, yaitu ada challenge 4. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi. Di sini itu ada gabungan antara uh, wireless LAN dan ini juga ada server. Di sini ada server DNS, web, mail, DHCP. Ini juga ada server Tusiakat. Nah, ini terhubung ke ISP, Fluid ISP, dan di sini ada 2 buah router dan 1 kabel modem. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita layar belah terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita setting yang dari atas ke tengah terlebih dahulu. Kita tambahkan cloud di sini, PT Cloud. Nah, lalu kita tambahkan router pakai yang 1941. Lalu dari sini itu ada switch menggunakan switch PT biasa, PT switch. Nah, dari sini itu ada 4 buah server dengan IP masing-masing. Oke, server kita di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas saja. 5. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini ada 5 buah server. Kita langsung beri nama saja. Ini itu ada server Siakat. Nah, Siakat. Lalu di sini ada yang namanya DHCP. Lalu ada mail. Nah, lalu di sini ada web. Setelah itu ada DNS. Nah, sudah.
Ini switch gedung A. Nah, gedung A. Ini juga router gedung A. Ini ISP. Nah, sudah kita tambahkan yang sebelah kiri, perangkat yang sebelah kiri komponen. Yang pertama itu ada kabel modem. Oke, kabel modem itu di sini. Telepon ke kabel modem, lalu ke router. Router menggunakan 1941 juga dari router. Lalu setelah router itu ada dua buah switch. Nah, di sini menggunakan PT switch yang biasa, switch. Lalu di sini juga, sorry, di sini ada switch juga. Nah, dari switch ini itu nyambung ke end device-nya. Di sini ada PC dan di sini ada laptop dan PC. Lalu dari switch yang ini itu juga nyambung ke access point. Kita tambahkan access point di sini. Nah, yang mana di access point ini itu akan terhubung ke tiga buah device lagi yang di sini ada smartphone, lalu ada tablet, dan ada laptop. Nah, oke, ada laptop di sini. Nah, lalu dari switch ini kita tambahkan lagi, dia nyambung ke access point lagi, dari access point lagi. Nah, lalu dari access point ini baru ke end device, yaitu berupa dua buah laptop. Nah, di sini juga kita beri nama, ini laptop Gading, sorry, Gading. Di sini Faza. Ini ada WiFi ITERA C, maksudnya ini bagian ya gedung C. Ini WiFi gedung C. Ini untuk switch pada WiFi gedung C. Lalu di sini itu ada admin, lalu ada Bambang, lalu ada Cherry, lalu ada di sini ada Desi, dan juga ada Enggar. Nah, ini di sini ada router gedung gedung B. Jadi router itu ada di gedung A dan gedung B, tapi untuk switch itu ada di gedung A, gedung B, dan gedung C. Oh ya, ini untuk switch gedung B. Ini berarti switch gedung C. Nah, sudah. Switch gedung A, gedung B, dan gedung C. Nah, kita sambungkan kabel terlebih dahulu. Jadi dari ISP itu menggunakan kabel Ethernet. Nah, ini. Lalu ke 0 plus 0. Nah, kemudian dari bawah sini itu 0 plus 1 ke ini, sini. Nah, lalu di sini kita masukkan, tambahkan semua. Nah, di sini ada kasus untuk dua server ini tidak kebagian port. Jadi kita matikan, lalu kita tambahkan untuk portnya. Ada satu dan ada dua. Nah, sudah. Kita hidupkan kembali. Sebar dia sedang booting. Nah, sudah.
Nah, dia sudah booting, lalu kita tambahkan ini 6. Nah, ini 7. Oke, sudah. Kita tambahkan keterangan IP-nya sekalian agar tidak repot nanti apabila akan men-setting IP-nya. Titik 14 DHCP itu 88.12, mail itu 88.11, web itu titik 10, lalu DNS itu 888. Oke, kita rapihkan dikit. Nah, sudah. Lalu di sini itu ada keterangan IP. Untuk di router yang bagian atas itu yang 0/0, IP-nya 17, 17, 17, 17. Lalu untuk yang ke bawah itu 8.9.9.2. Oke, sudah. Lalu kita ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri dari cloud itu menggunakan kabel koaksial terhubung ke kabel modem port 0. Lalu dari kabel modem itu menggunakan kabel strike port 1 ke 0/0. Nah, lalu dari sini 0/1 itu ke gedung B. Nah, dari sini itu dari switch ke switch itu menggunakan kabel cross. Nah, sudah. Lalu di sini ada, sorry, belum terpencet. Oke, ini nyambung ke sini. Oke. Nah, ini juga eh, kekurangan port untuk yang ini. Jadi kita tambahkan portnya, kita matikan, lalu kita pilih yang ini, kita tambahkan, hidupkan kembali. Udah. Sabar, kita tunggu untuk dia selesai booting. Nah, oke, sudah berubah menjadi oranye dan hijau. Lalu kita tambahkan untuk yang 6/1. Oke, sudah. Nah, untuk yang dari switch ke access point ini kita juga sambung. Oke, sudah. Lalu di sini itu juga ada keterangan IP, di mana untuk yang arah ke router ke atas ISP itu 17.20.12.22. Lalu untuk yang ke bawah itu 192.168.11.1. Oke. Nah, di sini. Oke, mungkin cukup untuk di bagian kita melihat PPT-nya. Setelah sudah kita setting semua, jadi kita bisa perbesar agar lebih kelihatan. Nah, jadi sini itu kita langkah pertama itu kita perlu setting dari servernya. Yang pertama itu DNS. DNS itu kita setting default gateway. Itu kita pakai IP yang ada di sini 8.0.0.2. DNS servernya 88.8, IP-nya untuk DNS itu 88.8. Itu sudah. Lalu di bagian DNS, DNS kita hidupkan, lalu itera, sorry kecil, itera.ac.id. Kita tambahkan ini untuk email ya, untuk mail servernya 888.11. Kita add, lalu www.itera.ac.id itu untuk web server, atau dia klien nanti bisa mengakses web browser 8.8.8.10. Kita add. Nah, lalu ada server Siakat juga. Nah, Siakat kan berbentuk web, jadi www.siakat.itera.ac.id. 8.8.8.4. Lalu siakat.itera.ac. Oke, udah kita add. Nah, sudah. Kita close, lalu di bagian web. Nah, web untuk tampilan web server ya. Nah, ini kita IP-nya gitu ya terlebih dahulu.
2, 8, 8, 8, IP address-nya 88.10. Lalu kita service ke HTTP, kita edit, welcome to website Ixera. Welcome to Ixera. Oke, sudah kita save. Yes. Lalu di bagian email server, di sini kita tambahkan IP gateway terlebih dahulu dari 8.0.2, 888. Lalu di fase Ethernet itu kita tambahkan IP emailnya 88.11. Lalu di bagian email, nah ini kita perlu menambahkan semua IP-nya, semua nama dari username-nya. itera.ac.id, domain name-nya kita set. Nah, lalu kita usernya. User itu dari yang pertama itu ada dari atas terlebih dahulu ada Gading 12345 tambah, lalu ada Faza 12345 tambah, lalu ada Adi 12345 tambah, lalu ada Bambang 12345 tambah, lalu ada Cherry 12345 tambah, lalu ada Desi 12345 support-nya tambah, Enggar 12345. Oke, tambah. Nah, sudah semua kita daftarkan semua. Ada Gading, Faza, Adi, Bambang, Cherry, Desi, dan Enggar. Nah, jika sudah kita close, kita ke server DHCP. Jadi DHCP ini itu kita masukkan IP-nya 8.8.8.12. Sorry, gateway-nya tik 2 8.8.8. Nah, IP-nya 8.8.8.12. Lalu kita ke DHCP, kita hidupkan, lalu kita save. Nah, sudah. Lalu di bagian siakat itu kita nambahkan IP-nya, gateway terlebih dahulu 8.8.2, 8.8.8. Lalu untuk fase Ethernet-nya 8.8.8.14. Nah, lalu karena siakat itu mirip dengan web server, cuman ada dia namanya web siakat. Jadi kita edit di HTML-nya juga. Welcome to siakat Ixera. Welcome to siakat Ixera. Wahai para mahasiswa. Kita seperti ini saja, kita coba. Kita yes. Nah, oke, sudah. Jadi untuk server ini kita sudah selesai kita setting. Lalu langkah selanjutnya itu kita perlu setting di bagian router. Jadi untuk config, lalu di bagian gigabit Ethernet 0/0 itu kita hidupkan 0/0 itu yang arah ke atas. Jadi 17.17.17.17. Nah, lalu ada 8.5.2. Sudah, jangan lupa kita hidupkan. Nah, oke, sudah. Jangan lupa kita lakukan rip 17.17.17.17. Add 8.0.0.5. Add. Nah, oke, sudah. Oke, bagian router gedung A ini sudah kita setting. Lalu kita ke router gedung B. Router gedung B kita ke config. Lalu ke 0/0 kita hidupkan 0/0 yang ke atas 17, 20, tik 12, tik 22. Nah, lalu ini untuk yang ke bawah 192, 168, 11, tik 1. Jangan lupa kita lakukan rip
yang ini juga yang bawah juga kita lakukan read. Sudah, langkah selanjutnya itu kita lakukan yang namanya CLI. Kita buka ke CLI, kita end, lalu kita config terminal. Nah, dia masuk ke router config. Jadi di sini itu kita akan setting dari IP exclude-nya. Jadi langsung kita masuk ke yang ke bawah, sorry. Yang ke bawah itu, oke sebentar. Kita lakukan setting sama seperti tadi untuk ya sama seperti yang challenge sebelumnya. Jadi kita konfigur terminal terlebih dahulu, lalu kita ke IP DH, aduh sorry, IP DHCP full user 1. Nah, sudah kita masuk, kita masukkan net 192.168.11.1. Kita IP-nya 255.255.255.0. Kita enter default 192.168 itu 11.1. Lalu kita masukkan DNS server itu 8.8.8. Lalu kita enter, kita exit. Oke, kita lanjut. Tadi ada azan, jadi break sejenak. Mari kita lanjut. Lalu kita setting IP-nya 192.168.11.1. Nah, lalu 192.168.11 kita buat saja titik 10 untuk yang execute-nya. Lalu kita enter. Sorry, jika dia tidak bisa. Uh, 192.168. Oh, sorry. IP DHCP exclude 192.168.11.1 sampai 192.168.11.10. Nah, sudah kita end. Nah, sudah untuk settingan ininya. Jadi, lalu di sini harusnya sudah bisa mendapatkan IP karena dia tidak tersambung ke access point. Mari kita coba di DHCP. Nah, saya dapat karena dia tadi start dari 10. Nah, ini dapat 11. Lalu di sini coba dia dapat berapa? Dia dapat 12. Jadi untuk dua IP ini itu sudah mendapatkan dua user ini sudah mendapatkan IP Desi dan Enggar. Yang belum itu yang nyambung ke access point. Jadi kita perlu setting access point-nya terlebih dahulu. Ini kita geser saja agar tidak bertumpukan. Ya, di sini, di sini, di sini. Sudah. Di sini bagian access point kita ganti jadi WiFi. Hmm, WiFi gedung B. WP2 PSK, lalu passwordnya 12345678. Oke, kita close. Nah, lalu untuk yang ini kita setting juga ini WiFi gedung C. PSK 12345678. Passwordnya kita buat sama saja agar lebih gampang. Jadi di Cherry itu kita masukkan wireless itu WiFi. Nah, sorry. Kita copy saja biar mudah. WiFi gedung B. Cherry bagian wireless. Nah, ini 12345678. Sudah. Nah, dia sudah sambung. Lalu untuk yang Bambang juga sama. Kita sorry. Nah, ini 1 lambat.
8 sudah. Nah, untuk laptop itu karena belum diganti modulnya, kita ganti dulu jadi modul WiFi. Sudah kita hidupkan. Nah, lalu kita ke wireless configuration-nya, kita refresh, apakah sudah ada WiFi 1, WiFi gedung B sudah ada, jadi 234 teman 78 itu sudah. Nah, dia sudah connect. Lalu untuk yang Faza dan Gading ini juga sama, kita perlu ganti modulnya lebih dahulu, hidupkan. Oke, langsung ke PC wireless, dia akan nyambung ke WiFi gedung C. Nah, WiFi gedung C kita connect. Nah, oke sudah connect. Nah, terakhir itu Gading. Sama kita lepas dulu modulnya, tambahkan kembali, hidupkan. Nah, lalu kita ke PC wireless, kita connect, kita refresh terlebih dahulu. Gedung C, sorry, 2345638. Oke, kita connect. Nah, sudah terhubung. Mari kita cek untuk IP dari Cherry, itu mendapatkan titik 13, mendapatkan 14, ini mendapatkan 16, Faza mendapatkan 17, dan eh ini yang Gading mendapatkan 18. Kita coba tes kirim paket. Nah, udah sukses. Nah, lalu jika sudah kan tadi kita sudah setting email dan web server dan juga siapat. Nah, jadi kita tambahkan dulu untuk di user yang masing-masing, itu kita ke email. Nah, untuk Enggar itu kita masukkan Enggar, emailnya enggar@utera.ac.id. Ini bisa kita copy untuk selanjutnya. Mail server itu 88811 sama Enggar 12345. Oke, Enggar sudah, lalu kita ke Desi. Desi Desi @itera.ac.id. Desi save close. Oh, yang Enggar tadi sepertinya belum di save ya. Oh ya, sorry. Yang Enggar tadi belum di save. Nah, jangan lupa kita save terlebih dahulu ya. Nah, sudah. Lalu kita ke Cherry, kita daftarkan emailnya satu persatu. Sorry, Cherry ada satu saja. Cherry, save, sudah. Lalu kita ke Adi, saya tambahkan. Lalu kita ke Faza, sudah. 1 2 3 4 ini. Save. Nah, oke sudah. Kita terakhir itu ada Gading, 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 811, Gading. Oke sudah. Saya perlu cek untuk di email apakah sama. Gading, Faza, Adi, Bambang, Cherry, Desi, dan Enggar. Oke, ini sudah. Lalu kita coba lakukan email, apakah dia bisa.
Enggar ini akan mengirim ke Desi. Hai, sending, sabar, kita tunggu. Apakah dia bisa ataukah belum bisa? Oke, connection timeout. Kita cek. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita mengirim email itu masih belum bisa ya. Nah, kita coba kita ke adi@itera.ac.id. Hai. Nah, ini kan belum bisa. Nah, dia berarti dia kan belum nyambung. Dia bakalan masih time out. Mana muncul timeout. Nah, ini sudah muncul timeout. Coba kita di sini, kita di Cloud USB, kita ganti ke kabel. Kalau di kabel ini udah Ethernet 6, lalu kita add. Sudah. Nah, sekarang kita coba lagi email kompos kita ke yang dekat saja, desi@itera.ac.id. Baik, kita send. Apakah masih sama? Nah, sudah sukses. Nah, lalu kita lihat di Desi. Desi itu PM email receive. Nah, dapat. Nah, jadi permasalahannya jika timeout itu biasanya di bagian float ini belum di setting karena lupa. Jadi saya selip antara di bagian server ini dengan klien itu kan terhubung dengan ISP. Nah, jadi kita harus rubah dulu di sini ya. Nah, dia dari Ethernet itu kan awalnya DSL. Nah, itu jadi ke kabel. Nah, lalu di bagian kabel itu ke Ethernet 6. Nah, Ethernet 6 itu yang ke router gedung A lalu ke server. Nah, jadi dia nyambung. Nah, lalu kita coba misalnya dari jangan Enggar lagi, mungkin ke Gading. Gading kita email kirim ke Cherry. Cherry@itera.ac.id. Halo Cherry. Hai Cherry. Kita send. Sudah sukses. Kita lihat di Cherry. Email receive. Nah, sudah dapat. Nah, jadi itu ini sudah dapat. Lalu kita cek untuk web server. Tadi kan kita membuat web itera.ac.id dan siakat.itera.ac.id. www.itera.ac.id. Kita coba apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa website Itera. Nah, lalu kita www.itera siakat.itera.ac.id. Nah, sudah berubah. Jadi server siakat. Nah, coba kita ke laptop Adi, desktop. Kita buka di sini siakat. www.siakat.itera.ac.id. Nah, sudah. Nah, jadi ini merupakan challenge dari challenge 4. Jadi outputnya itu masing-masing klien itu bisa saling terhubung, entah itu ngeping ataupun dia melalui email. Jadi bisa saling konfigurasi atau saling terhubung dengan email, saling bisa balas-balasan email. Dan user-user ini juga itu bisa mengakses website Itera dan website Siakat yang sudah dibuat. Oke, itu tadi untuk challenge yang keempat. Mari kita lanjut untuk challenge selanjutnya. Oke, challenge yang selanjutnya atau yang terakhir untuk yang disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer itu ada challenge 7. Nah, jadi di sini itu perkembangan dari challenge selanjutnya yang awalnya tadi ada hanya wireless LAN, terus ada server, terus bisa kirim email. Nah, lalu di sini ditambah lagi itu dia sudah menggunakan MSC dan cell tower atau BTS. Nah, di sini jadi kita mensimulasikan topologi jaringan ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Sama seperti tadi itu ada server, tapi di sini hanya ada 2 buah server, yaitu mail server dan DNS server. Lalu terhubung ke switch, dari switch ke router. Nah, dari router ini akan nyambung ke MSC, dan dari MSC ini akan disebar lagi melalui cell tower, lalu ke end device atau ke perangkat user.
Nah, petunjuknya ini daftarkan akun email. Jadi ini mahasiswa ini kita tekan emailnya. Nah, lalu lakukan pengujian masing-masing user. Oke, langsung saja kita buat di Cisco Packet Tracer. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Yang pertama itu kita bar kita letakkan servernya dulu, dua buah server. Ini ada satu, ada dua. Nah, ada dua buah server. Nah, lalu terhubung ke switch kita menggunakan 2960. Nah, lalu di sini langsung kita sambungkan saja. Sorry, agak cepat. Kita sambungkan ini ke switch, ini ke sini juga. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan router. Di sini menggunakan router 2811. 2811 di sini. Nah, dari router itu ada MSC. MSC itu ada di sini. MSC lalu terhubung ke cell tower. Di sini ada cell tower dan di sini juga ada cell tower. Nah, oke. Nah, dari router ke switch ini menggunakan fast Ethernet 0/0. Nah, lalu untuk yang ke kanan itu 0/1. Nah, kabel backbone. Nah, lalu untuk yang ke nah ini di sini menggunakan kabel koaksial dari MSC ke BTS atau ke cell tower. Nah, oke sudah. Nah, lalu di sini ada end device, kita tambahkan masing-masing dua buah smartphone dan di sini ada smartphone. Nah, oke, dia masih kacak-kacakan karena belum dikonfigurasi. Kita setting terlebih dahulu. Di sini kita ganti nama. Ini ada mail server. Di sini ada DHCP server. Lalu ini switch, biarkan saja. Ini USB Itera. Lalu ini MSC Itera. Nah, ini cell towernya kita beri nama tower, sorry, tower Itera 2. Ini untuk tower Itera 1 yang ini. Tower Itera 1. Nah, oke sudah. Kita beri nama mahasiswanya karena tadi di PPT tidak ada. Ini Adi, Budi, sama seperti tadi saja, Cherry dan Dodi. Nah, sudah. Pertama kita setting mail server terlebih dahulu. Sorry, kita perlu menuliskan IP terlebih dahulu di sini. Jadi IP mail server itu 287.100.2. Lalu ini 287.100.10. Nah, lalu di sini 287.100.1 sampai sini 10.0.1. Nah, oke sudah. Lalu di bagian kita rapikan terlebih dahulu sedikit. Nah, sudah. Nah, di bagian mail server, kita klik, lalu kita ke config. Nah, itu setting. Kita masukkan default gateway-nya itu 287.100.1. DNS servernya 287.100.10. Oke, kita masukkan IP address-nya 287.100.2. Oke, udah. Kita ke mail server, email, Itera, sorry, Itera,
ivera.ac.id, kita set, lalu user kita masukkan ada adi 2345, lalu kita tambah, lalu ada budi 2345 sama, lalu di sini ada cherry 2345, dan terakhir ada dodi 2345. Nah, oke, sudah. Kita close, kita berbesar saja. Nah, lalu di bagian DHCP server, sorry. Oh, sorry, ini bukan DHCP server, namun DNS server. DNS server. Nah, lalu di bagian DNS server ini kita masukkan ini, memang merah ya. Tidak seperti DNS server. Oke, kita coba config. Nah, gateway-nya itu 287.101, DNS-nya 287.130, IP-nya 287.170. Lalu kita ke DNS. Nah, yang ini yang kita hidupkan. Kita tambahkan itu ivera.ac.id. Kita tambahkan untuk emailnya saja 287.110. Lalu kita add, save, save. Nah, lalu selanjutnya kita ke ISP atau ke routernya terlebih dahulu. Ini kita hidupkan yang 0+0. Kita masukkan IP-nya 287.110.10.001. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke read, jangan lupa. Lalu di bagian ini 10.01 kita juga masukkan ke read. Nah, sudah. Jika sudah, kita masuk ke CLI. Nah, di CLI itu kita end terlebih dahulu, lalu configure terminal. Nah, jika sudah dikonfigur, lalu IP, kita pilih interface-nya. Interface fast Ethernet 0+1, karena yang ke kanan tadi 0+1 ya. Yang ke kanan tadi 0+1, lalu kita enter. IP DHCP excluded address kita buat 10.0.1 sampai 10.0.20 saja. Nah, oke, lalu kita enter. Kita masukkan networknya 10.0.0.255 0.0.0. Bentar, sepertinya ada yang typo. Sabar. Config. Oh iya, IP DHCP full cell. Nah, baru network 10.0.0 lalu 255 0.0.0. Oke, enter. Lalu kita masukkan default routernya. Default routernya itu tadi yang mengarah ke klien itu 10.0.0.1. Lalu kita ke DNS server 287.100.10. Lalu kita exit, lalu kita bisa end. Nah, sudah. Ini untuk CLI-nya sudah. Ini merah karena di sininya pasti belum dihidupin. Nah, oke. Sudah hidupkan. Nah, jadi apakah MSC-nya ini akan dapat? Nah, ini dapat 121. Lalu di MSC ini ada yang perlu kita setting. Nah, ini API-nya sudah dapat, gateway-nya, lalu DNS servernya sudah dapat. Lalu kita ke sorry, di bagian setting ini PT-nya kita ganti menjadi PT
MSC Itera. Oke. Lalu kita ke service, ke DHCP, kita masukkan 287 110 untuk DNS servernya. Kita save, sudah. Lalu di cell tower itu kita config di bagian ini global setting PT Itera ini aja tower Itera 1. Oke, sudah. Nah, ini untuk yang MS yang bawah itu kita ganti menjadi tower Itera A2. Nah, sudah. Lalu kita coba hubungan kliennya. Di sini kita oke, kita hubungkan semua terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang dua. Oke, sudah. Nah, semuanya ini sudah bisa terhubung. Nah, apakah kita mendapatkan IP-nya? Karena tadi di MSC itu di setting IP-nya itu dari 100 sampai 149. Kita cek IP-nya itu dapat 108, ini dapat 105, ini dapat 107, lalu ini dapat 111. Nah, setelah langkah selanjutnya kita emailnya terlebih dahulu kita daftarkan email sesuai yang tadi mail server di bagian email Adi Budi Ceri Dodi. Oke, sudah, berarti kita tambahkan yang di kliennya atau di end usernya. Jadi ada adi@itera.id. Mail servernya 287.100.10. Sorry, 100.2 untuk mail server. Oke, Adi itu 2345. Kita save. Lalu Budi juga sama, budi@itera.ac.id. Ke username-nya Budi itu 2345. Kita save. Lalu Cherry kita ke email cherry@itera.ac.id. Kita masukkan mail servernya, lalu ini Cherry dan 2345 untuk passwordnya. Sudah, lalu kita ke Dodi itu kita ke email, lalu dodi@itera.ac.id. Kita masukkan IP-nya Dodi 12345. Itu sudah kita save. Nah, kita lihat perintah pada modul. Jadi pada modul itu jika sudah email semua didaftarkan, data.ac.id, lalu lakukan pengujian dengan melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Nah, jadi kita coba lakukan kirim email ke masing-masing user. Nah, dari Dodi ini ke Cherry terlebih dahulu, @itera.ac.id. Hai, halo, Cherry. Nah, udah send sukses. Mari kita lihat di Cherry apakah dia mendapatkan emailnya. Kita receive. Nah, dari Dodi dia sudah mendapatkan. Nah, ini bisa kita replay. Halo juga Dodi. Send. Nah, apakah di Dodi dapat receive? Nah, halo juga Dodi. Nah, dia dapat. Nah, lalu coba kita dari Budi. Budi ini ingin ke Adi. Budi. Adi. Nah, oke. Hai. Nah, oke, send sukses. Kita lihat Adi apakah bisa menerimanya. Nah, sudah ada ini email dari Budi. Oke,
Lalu kita dari Adi ini akan coba kita kirim ke Dodi yang beda antara cell tower. Apakah bisa? Nah, lalu kita coba. Siapa namanya? Dodi ya. Dodi. Berarti Adi. Hai. Halo. Apa apa kabar Dodi? Kirim. Sudah sukses. Lalu kita lihat Dodi. Sorry. Salah. Di email. Nah, Anda mendapatkan email dari chat. Sorry. Kita receive. Nah, dia mendapatkan email dari Adi. Halo, apa kabar Dodi? Nah, berarti antara dua cell tower ini klien di cell tower itu bisa saling terhubung. Nah, kemudian fungsi dari email server dan DNS server di sini itu sudah jalan sehingga mereka bisa saling terhubung, dan untuk IP-nya dia sudah mendapatkan juga, dan untuk IP yang disetting exploit tadi itu hanya berguna di MSC saja. Nah, lalu jika akan menampilkan MSC, nah itu akan otomatis IP exploit yang sudah kita setting tadi. Ya, mungkin sekian video challenge dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan dari challenge 1, challenge 3, challenge 4, dan challenge 7. Challenge 1 itu yang ini challenge 1. Lalu ada setelah challenge 1 itu ada challenge 3. Nah, challenge 3 ini wirelessan ini sudah kita lakukan juga. Nah, setelah itu ada challenge 4. Nah, challenge 4 yang sudah ada server dan wireless LAN dan juga ada ISP-nya. Dan lalu yang terakhir itu ada setelah challenge 4, nah lalu langsung ke challenge 7. Nah, challenge 7 ini yang barusan kita lakukan. Nah, semuanya telah berhasil. Ya, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.